Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan KBM kita hari ini dalam mata pelajaran PKN. Selamat ya buat kalian semuanya telah duduk di bangku SMK hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Bapak sebagai guru PKN akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, ini yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan nanti dapat memahami makna kekuasaan dan contohnya secara sederhana. Dan yang kedua, kalian dapat memahami pula tentang sistem pembagian kekuasaan. Tentu saja dalam hal ini kalian bukan merupakan suatu hal yang aneh, bahwa di dalam sebuah negara itu merupakan suatu organisasi besar yang di dalamnya terdiri dari ada pemerintahan yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya dalam rangka untuk kita agar rakyat dan bangsa negara ini maju berkembang dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, untuk lebih jelasnya, kamu pahami dulu apa sih yang dinamakan dengan makna kekuasaan. Makna kekuasaan secara sederhana dapat diartikan adalah seperti yang diterangkan di sini. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Ini kekuasaan itu kemampuan seseorang. Contohnya di sini ada misalnya seorang ayah menyuruh anaknya mematikan televisi dan segera pindah ke kamar atau ruang belajar untuk membaca dan menyelesaikan tugas sekolah. Nah, di sini ada sebuah peranan ayah di dalam karena kekuasaannya menyuruh anaknya untuk segera belajar. Nah, ini perlu dilakukan oleh ini. Ini karena ada sebuah kekuasaan. Atau juga misalnya kalau di sekolah, seorang guru menyuruh siswa datang ke sekolah tepat waktu dan tidak boleh terlambat atau kesiangan. Dan ini juga merupakan sebuah peranan di dalam melakukan sebuah kekuasaan atas dasar kehendaknya, tapi otomatis adalah untuk kebaikan daripada semuanya. Baik kalau di rumah kebaikan untuk anaknya, kalau di sekolah kebaikan untuk siswa, sebab hal ini dilakukan untuk mencapai disiplin agar pelaksanaan kehidupan itu berjalan seimbang, seirama, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, apakah di dalam negara juga mempunyai kekuasaan? Tentu saja, negara itu adalah sebagai penguasa. Mereka itu yang menjalankan kekuasaannya untuk memerintahkan semua organisasi yang ada di bawahnya. Misalnya pemerintah ada seorang presiden, ada seorang menteri, dibantu oleh gubernur, dibantu oleh bupati, wali kota, camat sampai ke desa. Itu terus dia itu melakukan kekuasaannya untuk mencapai kesejahteraan daripada rakyatnya. Yang mana secara teoritis kekuasaan ini itu sebetulnya kita juga mengadopsi dari orang-orang yang terdahulu. Negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, negara memiliki banyak kekuasaan yang mengatur kewenangan negara dan mengatur rakyatnya untuk mencapai kemakmuran, keadilan, dan keteraturan. Yang pertama,
tentang konsep kekuasaan itu disampaikan oleh John Locke. Dan yang dikutip dari Yanto ini, seperti yang kita kenal, kekuasaan itu terbagi dalam 3 bagian. 1, ada kekuasaan legislatif. 2, ada kekuasaan eksekutif. 3, ada kekuasaan federatif. Legislatif, mereka yang dijalankan oleh anggota dewan. Eksekutif, mereka yang dijalankan oleh presiden dengan para menterinya. Dan federatif adalah orang-orang yang untuk pengawasan, untuk kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini menurut John Locke. Yang disampaikan menurut John Locke adalah seperti begitu ya. Baik. Selanjutnya, dari apa yang disampaikan oleh John Locke ini juga ada sebuah perubahan yang disampaikan oleh Montesquieu. Montesquieu merubah 3 yang disampaikan oleh John Locke tadi menjadi 3 bagian lagi. Tetapi ada perubahan di dalam nomor 3 tadi. Coba, tadi kalau menurut John Locke ada kekuasaan federatif, sedangkan menurut Montesquieu ini ada kekuasaan yudikatif, di mana pembagiannya sama. 1, kekuasaan legislatif. 2, kekuasaan eksekutif. Dan 3, kekuasaan yudikatif. Pertama, legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yudikatif kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang yang dijalankan untuk orang-orang mereka itu adalah yang melanggar. Tentu saja di sini biasanya adalah Mahkamah Agung, ke bawahnya adalah kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Itu seperti begitu ya. Nah, pendapat daripada Montesquieu ini merupakan penyempurnaan daripada pendapat John Locke, yang mana kekuasaan federatif dilakukan oleh John Locke itu ada fungsi ada federatifnya. Federatif di sini terpisah. Kalau oleh Montesquieu dirubah menjadi kekuasaan yudikatif. Nah itu ya. Di dalam yudikatif ini maka disampaikan oleh Montesquieu, mereka itu yang dijalankannya adalah tentang kekuasaan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung kalau di kita. Dan teori daripada Montesquieu ini kita kenal dengan teori trias politica. Ini yang kita kenal sekarang. Dan daripada teori pembagian kekuasaan ini sudah dipergunakan oleh banyak negara. Salah satunya oleh negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia itu mengenal pembagian kekuasaan yang disampaikan oleh Montesquieu yang kita kenal dengan teorinya trias politica. Nah itu seperti itu ya, agar kalian bisa memahami ya. Dan konsep pembagian kekuasaan Indonesia itu, mekanismenya adalah ada yang secara kekuasaan secara horizontal dan ada kekuasaan secara vertikal. Untuk bab yang selanjutnya itu adalah seperti begitu, ya. Jadi dari pusat ke bawah dan ada yang sejajar setelah itu. Nah, di dalam pembagian kekuasaan yang horizontal itu yang bagaimana? Yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu. Misalnya, secara horizontal itu pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh pusat dan daerah. Pembagian pada pusat pada ini mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1045. Yang dulunya di Indonesia itu ada 3 jenis pembagian kekuasaan. Dirubah menjadi 6 jenis kekuasaan, yaitu dari legislatif, eksekutif, yudikatif dirubah menjadi kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, eksaminatif, dan kekuasaan moneter untuk bagian keuangan. Dan kalau vertikalnya adalah merupakan kekuasaan yang tingkatannya kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah yang dibagi kabupaten dan kota yang diatur oleh undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal Indonesia itu berlangsung dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten atau kota, tetapi terjalin koordinasi pembinaan pengawasan oleh pusat maupun daerah. Ini seperti ini, sehingga di daerah itu istilahnya sekarang ada yang disebut dengan otonomi daerah. Mungkin kalian akan bisa paham seperti begitu ya.
Baik. Nah, saya kira tentang teori pembagian kekuasaan yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini cukup seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Yang penting bagi kalian adalah begini. Pembagian kekuasaan di negara kita diambil dari pembagian kekuasaan yang diambil dari konsep pembagian kekuasaan dari Montesquieu yang perubahan daripada dari John Locke tadi. Ya, yang ketiga, dari 3 itu menjadi 6. Dan dari 6 tersebut, nanti dibagi ada horizontal dan ada vertikal. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan kalian tetap semangat. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat daripada buku materi PKN ataupun kalian bisa melihat dari Google tentang pembagian kekuasaan ini. Dan nanti Bapak akan ada tugas dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kalian tugasnya dapat diselesaikan melalui Google Classroom berikut ini ya. Nanti tugas yang ini Bapak akan share lagi di dalam khusus tugas siswa. Itu saja ya anak-anak. Mudah-mudahan Bapak paham, tetap semangat, bisa menjalankan tugas, dan tetap kalian sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para ayahanda ini semua. Terima kasih.